Percayakah Anda? Sebuah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan orang Indonesia dengan santai langsung membuat jutaan warganet di Israel, negara yang dikenal sebagai negara startup, terperangah dan berteriak, apakah ini masuk akal? Hari ini, kisah ini dimulai dengan seorang programmer Israel yang menghancurkan arogansinya di Jakarta dan akhirnya menemukan jawabannya. Agar Anda semua lebih menikmati, mari kita ceritakan seluruh kisah ini dari sudut pandang orang pertama sang tokoh utama. Halo semuanya, nama saya Aryeh Cohen, 28 tahun. Saya lulusan Institut Teknologi Israel, yang di negara kami setara dengan Harvard atau MIT. Saya adalah lulusan terbaik di angkatan saya, tidak pernah terengah-engah di peringkat terbawah. Setelah lulus, saya langsung masuk ke laboratorium AI di Haifa, yang berspesialisasi dalam sistem pertahanan siber. Tahukah Anda, proyek yang sedang saya kerjakan saat itu memiliki nama kode internal kubah besi digital. Ini bukan tentang pertahanan rudal, melainkan alat ilahi yang dapat mencegat semua serangan peretas secara real-time. Bayangkan, 6 layar di depan saya, kode-kode bergulir ke bawah dengan cepat, setiap baris melindungi jaringan listrik, bank, dan jaringan komunikasi militer Israel. Rasa bangga menjaga negara dengan teknologi itu, bisakah Anda memahaminya? Itu seperti seorang prajurit memegang senapan, sekaligus dengan sedikit arogansi, saya yang terbaik di dunia. Saat itu, di mata saya, selain Amerika, hanya sedikit tempat di dunia yang bisa saya pandang serius. Indonesia, jauh dari itu. Setiap kali Yossi dari lab menyodorkan ponselnya untuk meyakinkan saya tentang Indonesia, saya langsung mengabaikannya. Yossi adalah senior kami, dia 5 tahun lebih tua dari saya, dan dia suka meneliti hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Suatu siang, dia mendekat ke meja kerja saya, layar ponselnya menyala terang, memutar dokumenter tentang proses produksi baja nikel terbaru Indonesia. Dia menunjuk peralatan di layar dan berkata, Aryeh, lihat ini, proses produksi baja nikel kami. Saat ini, hanya Indonesia yang mampu memproduksi nikel baterai EV dalam skala besar untuk dunia. Setiap baterai kendaraan listrik yang menggerakkan mobil di seluruh dunia, sebagian besar komponennya berasal dari tambang kami. Ini adalah tulang punggung peradaban modern, khususnya transisi energi hijau. Saat itu, saya bahkan tidak mengangkat kepala, tangan saya masih sibuk mengetik kode, dan saya langsung menjawab, tulang punggung? Tanpa kubah besi digital kami yang menjaganya, bahkan nikel yang paling canggih pun akan ditembus oleh peretas. Anda lupa serangan siber Hamas tahun lalu? Sistem kami yang menahannya, bukan nikel dari Indonesia. Israel hanya punya lebih dari 9 juta penduduk. Tetapi jumlah perusahaan yang terdaftar di Nasdaq langsung menyaingi Amerika, Google, Apple, Intel, semuanya punya pusat penelitian dan pengembangan di sini. Anda menyuruh saya belajar dari negara kepulauan kecil? Yossi tidak berdebat saat itu, dia hanya menghela napas dengan tatapan yang penuh keputusasaan seolah berkata, kau akan mengerti suatu hari nanti. Dia menepuk bahu saya, kau, Aryeh, suatu hari nanti akan mengerti bahwa kehebatan tidak hanya memiliki satu bentuk. Saat itu, saya hanya berpikir, dia sudah pikun. Sampai adik saya Naomi benar-benar merobek-robek arogansi saya. Naomi saat itu berusia 19 tahun, baru saja lulus sekolah menengah, dan sedang menunggu untuk wajib militer. Di Israel, baik pria maupun wanita, pada usia 18 tahun harus wajib militer, wanita 2 tahun, pria 3 tahun. Hal ini adalah yang paling penting. Saya masih ingat malam itu. Saya pulang kerja, begitu membuka pintu, saya melihatnya duduk bersila di karpet ruang tamu, laptopnya di pangkuannya, layarnya menyala terang. Saat saya mengganti sepatu, saya bertanya padanya, Naomi, bukankah besok kamu harus melapor ke kantor wajib militer? Apa yang masih kamu lihat? Dia tidak menoleh, suaranya terdengar gembira. Lihat ini, Kak. Saya mendekat dan melihat. Judul video YouTube tertulis, Jakarta Pusat pukul 2 pagi, gadis sendiri berjalan-jalan malam tantangan. Di video itu, seorang gadis kecil dengan rambut dikepang tinggi, membawa ransel kanvas, dan memegang segelas es kopi susu, berjalan santai di jalan. Di sisi kiri, lampu toko makan gorengan menyala, di sisi kanan, semua kios menjual martabak. Sesekali ada orang yang berpapasan dengannya, semua tersenyum dan menyapa. Tidak ada yang menatapnya dengan aneh, tidak ada penjahat atau orang mencurigakan. Yang paling mengejutkan adalah, di seluruh jalan hampir tidak terlihat polisi, hanya kamera pengawas di persimpangan yang berputar dengan tenang. Naomi memutar laptop ke arah saya, matanya berbinar seperti lampu. Kak, lihat, jam 2 pagi, seorang gadis sendirian berjalan-jalan,
dan bahkan bisa membeli jajanan serta mengobrol dengan pedagang. Apakah ini mungkin di Tel Aviv? Kita keluar jam 10 malam saja. Ibu sudah menyuruh kita membawa semprotan merica dan harus mengaktifkan lokasi berbagi. Saat itu, saya langsung tertawa, merasa dia terlalu naif. Ini kan cuma hasil editan. Atau memang beruntung tidak ketemu orang jahat? Seberapa aman sih negara kepulauan kecil itu? Kami Israel membangun negara di gurun, dikelilingi negara-negara musuh, dan masih bisa menjadi negara adidaya teknologi. Itu baru hebat. Itu bukan karena bisa berjalan-jalan sembarangan di tengah malam. Itu karena militer. Itu karena Kubah Besi. Dia langsung berdiri, suaranya meninggi. Kenapa sih kakak selalu begitu? Selain perang, selain keamanan, apa kakak tidak bisa memikirkan hal lain? Apakah kita harus hidup selamanya dalam mode pertahanan? Setiap pagi bangun, pertama melihat apakah ada alarm roket. Malam sebelum tidur, pertama memastikan di mana bunker anti serangan udara. Bahkan saat pergi minum kopi dengan teman, kita harus khawatir apakah akan diserang tiba-tiba. Inikah yang kakak anggap hidup yang baik? Saya terdiam. Ditanya seperti itu, hati saya sedikit kesal. Jadi kamu mau bagaimana? Tidak wajib militer dan pergi ke negara pulau kecil itu? Kamu lupa sepupu David, dia di militer mengurus drone, tahun lalu bahkan mendapat penghargaan? Kita orang Israel. Bertahan hidup adalah misi kita. Suaranya tiba-tiba merendah, matanya memerah. Aku tidak lupa misi, tapi aku tidak ingin hidup selamanya hanya untuk bertahan hidup. Aku ingin duduk tenang di kafe membaca buku, tanpa khawatir alarm tiba-tiba berbunyi. Aku ingin pergi menonton film dengan teman-teman di malam hari, tanpa terburu-buru pulang. Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa benteng pertahanan. Malam itu, kami bertengkar hingga tengah malam. Akhirnya, dia menangis kembali ke kamarnya. Saya duduk sendirian di sofa ruang tamu, menatap buku panduan wajib militer di meja kopi. Hati saya kesal dan cemas. Saya tahu Naomi tidak pernah manja, tapi kerinduan di matanya menusuk hati saya. Sebenarnya, saya sendiri pernah diam-diam berpikir, jika tidak ada perang, tidak ada alarm, bagaimana kehidupan kami? Tapi saya tidak berani mengatakannya, karena di Israel, kelemahan tidak bisa dimaafkan. Saya tidak pernah menyangka Naomi benar-benar berani mengambil risiko. Seminggu kemudian, dia berlari ke arah saya dengan selembar kertas. Itu adalah surat penerimaan program pertukaran mahasiswa Universitas Indonesia. Kak, aku diterima sebagai mahasiswa pertukaran di UI. Kantor wajib militer memberiku izin penundaan 1 tahun. Aku akan wajib militer setelah kembali. Saya hampir menjatuhkan cangkir kopi ke lantai. Naomi, kamu gila ya? Indonesia ribuan kilometer dari kita. Kamu tidak bisa bahasa Indonesia, dan di sana ada ancaman. Kamu pergi sendiri. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Dia menatap saya, matanya sangat berbinar. Kak, aku ingin melihat sendiri. Kakak selalu bilang, Israel yang terbaik. Aku ingin melihat apakah benar tidak ada tempat yang lebih baik dari kita. Aku ingin tahu, apakah hidup tanpa benteng bisa berjalan baik. Ayah juga membujuknya, tapi dia sudah bulat tekad. Ayah saya memang cukup terbuka, merasa anak muda harus keluar dan menjelajah. Ibu, meskipun sangat khawatir, melihat tekad putrinya, tidak bisa menahannya. Hari kami mengantarnya ke Bandara Ben Gurion. Saya melihatnya membawa ransel pink, melompat-lompat melewati pemeriksaan keamanan. Hati saya saat itu sangat campur aduk. Lihat saja nanti, paling lama sebulan dia pasti akan menangis-nangis minta pulang. Entah karena rindu rumah, atau karena sama sekali tidak cocok. Apa sih kualitas hidup di tempat yang cuma bisa mengolah nikel? Ternyata, saya salah besar. Hari pertama Naomi terbang, saya seperti biasa pergi ke laboratorium untuk bekerja. Sepanjang pagi saya sibuk mengetik kode, sampai makan siang baru saya mengeluarkan ponsel untuk melihatnya. 3 pesan WhatsApp dari ibu. Naomi sudah sampai Jakarta belum? Kenapa dia tidak memberi kabar sama sekali? Kalian sudah kontak? Hati saya langsung berdebar. Saya segera mengirim pesan ke Naomi. Naomi, kamu sudah sampai Bandara Soekarno-Hatta belum? Cepat kasih kabar. Aman atau tidak? Pesan itu menunjukkan sudah terkirim, tapi tidak ada balasan. Saya sedikit panik. Saya langsung meneleponnya. Tapi yang terdengar hanya suara wanita dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Saya mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa. Mungkin baterai ponselnya habis. Atau terlalu sibuk setelah mendarat. Jadi belum sempat membalas. Tapi sampai malam, tetap tidak ada kabar. Ibu sudah menangis-nangis panik. Menelepon saya berkali-kali. Mengatakan dia sudah menghubungi perwakilan Israel di Jakarta. Tapi saat itu sudah dini hari di sana.
Tidak ada yang mengangkat. Keesokan paginya, saya bergegas ke laboratorium, langsung menuju Yosi. Yosi, kamu kenal orang-orang di Jakarta? Naomi, adikku, yang pertukaran mahasiswa ke UI, sekarang hilang kontak selama sehari penuh. Ponselnya mati, pesan WhatsApp tidak dibalas. Wajah Yosi langsung pucat. Hilang kontak di Jakarta? Itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Apakah ponselnya hilang? Saya kenal seorang profesor di UI, saya akan segera membantumu bertanya. Ternyata, profesor itu langsung membalas. Asrama mahasiswa internasional UI baru dibuka kemarin untuk pendaftaran. Naomi sama sekali belum ke sana. Hati saya langsung menciut. Pukul 3 pagi di hari ketiga, telepon dari ibu membangunkan saya dari tidur. Suaranya bergetar hebat. Arye, kantor internasional UI baru saja menelepon. Naomi sama sekali tidak datang ke kampus. Bahkan pemesanan asrama pun belum dikonfirmasi. Saya langsung duduk tegak, keringat dingin membasahi piyama saya. Bu, jangan panik. Saya akan memesan tiket pesawat ke Jakarta sekarang. Saya akan menjemputnya. Setelah menutup telepon, tangan saya gemetar saat membuka komputer untuk memesan tiket. Penerbangan paling awal adalah pukul 5 sore. Dari Tel Aviv ke Istanbul lalu ke Jakarta, baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta keesokan paginya. Total 24 jam penuh, tapi saya sudah tidak bisa menunggu. Saat mengemasi barang, saya menemukan album foto lama peninggalan nenek. Nenek meninggal saat saya berusia 10 tahun. Di dalam album itu terselip selembar kertas kuning usang, dengan tulisan tangan yang agak miring, Arye, Naomi, akar kita ada di timur, di tempat matahari terbit. Di sana banyak gunung, dan orang-orangnya sangat rajin. Suatu hari nanti, kalian akan kembali mencarinya. Dulu nenek sering bercerita bahwa keluarga kami bukan Yahudi Tulen, ada darah keturunan timur. Leluhur kami berkelana sepanjang jalur sutra, bercampur dengan orang Persia dan Tiongkok. Saya dulu menganggapnya pikun, merasa dia terlalu banyak menonton drama TV sehingga mengarang cerita. Tapi pagi itu, memegang kertas kecil ini, hati saya tiba-tiba bergetar hebat. Apakah timur yang nenek maksud itu Indonesia? Penerbangan dari Tel Aviv ke Istanbul, lalu ke Jakarta. Total perjalanan 24 jam. Saya tidak berkedip sedikit pun. Saat transit di Istanbul, saya duduk di kafe bandara. Seorang pebisnis melihat paspor Israel saya dan tersenyum menyapa. Teman, kamu orang Israel ya? Aku pernah ke pasar malam Tel Aviv, keren sekali. Saya memaksakan senyum, sama sekali tidak berminat mengobrol. Dia melihat wajah saya tidak beres dan bertanya ada apa. Saya bilang adik saya hilang kontak di Jakarta. Matanya terbelalak kaget. Jakarta? Saudaraku, jangan menakuti dirimu sendiri. Tahun lalu aku di Jakarta selama sebulan. Keamanannya luar biasa. Aku pernah meninggalkan laptopku di kafe. Saat aku kembali untuk mengambilnya, karyawan masih menyimpannya. Mungkin saja ponselnya hilang, atau alamatnya salah. Saat itu, saya sama sekali tidak percaya. Sampai di pesawat, saya sibuk mencari informasi tentang Indonesia, baru menyadari betapa sombongnya saya sebelumnya. Indonesia dengan 280 juta penduduk, lebih dari 30 kali lipat Israel. PDB-nya juga termasuk 20 besar dunia. PT Aneka Tambang bukan hanya bisa mengolah nikel, tapi 80% nikel baterai EV dunia berasal dari mereka. Mobil listrik Tesla, baterai laptop Apple, semua bergantung pada nikel Indonesia. Yang lebih luar biasa lagi, tingkat kejahatan di Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Pada tahun 2022, tingkat pembunuhan hanya 0,4 per 100 ribu penduduk, lebih rendah dari Swiss, sementara Israel 2,1 per 100 ribu penduduk. Angka-angka ini seperti tamparan di wajah saya. Saya tiba-tiba teringat kata-kata Yosi, kehebatan tidak hanya memiliki satu bentuk. Dulu kehebatan yang saya pahami hanyalah kemampuan menyerang dan bertahan, tapi saya lupa bahwa membuat warga negara bisa hidup tenang, membuat orang asing saling percaya, itulah kehebatan sejati. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Waktu Jakarta sekitar pukul 9 pagi. Saya menyeret koper, sudah siap mental untuk diinterogasi selama beberapa jam. Bagaimanapun pemeriksaan keamanan bandara Israel sangat ketat. Hanya melepas sepatu dan ikat pinggang saja 10 menit, ditambah harus menjawab banyak pertanyaan. Kamu mau kemana? Dengan siapa? Ada membawa barang titipan dari orang asing? Terakhir kali saya ke Amerika, pemeriksaan keamanan saja 2 jam. Ternyata, Bandara Soekarno-Hatta sama sekali berbeda. Di konter imigrasi ada seorang mbak berseragam biru muda, sekitar 30-an tahun, tersenyum ramah, menerima paspor saya.
Dia melirik nama saya, lalu mendongak bertanya, "Tuan Cohen, pertama kali ke Indonesia ya? Pasti lelah di pesawat." Saya langsung tertegun, buru-buru mengangguk. "Ya, pertama kali, agak lelah." Dia tersenyum mengangguk, mencap, lalu menyerahkan kembali paspor saya. "Selamat datang di Indonesia, semoga senang ya." Seluruh proses tidak sampai 3 menit. Dia tidak bertanya saya mau apa, tidak memeriksa barang bawaan saya, bahkan tidak menyuruh saya melepas sepatu. Saya berdiri di pintu keluar kedatangan, memegang paspor, terpaku di tempat. Baru belakangan saya tahu bahwa Indonesia sangat longgar terhadap sebagian besar wisatawan. Mereka merasa kepercayaan jauh lebih penting daripada kecurigaan. Dalam perjalanan naik kereta bandara menuju stasiun Jakarta Pusat, saya kembali terkejut. Gerbong kereta putih bersih, lantai mengkilap seperti cermin, kursinya empuk, begitu duduk langsung terasa nyaman. Suhu AC diatur pas, tidak dingin tidak panas, sangat nyaman. Di layar besar di atas gerbong, pengumuman stasiun bergantian dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Suara mas-mas pengumumannya lembut sekali. Stasiun berikutnya Jakarta Pusat. Para penumpang yang ingin turun, mohon bersiap-siap di dekat pintu ya. Di sebelah saya duduk seorang anak SD, mungkin sekitar 10 tahun, dengan tas sekolah besar, menunduk sibuk mengerjakan PR. Di depannya ada seorang bapak tua yang serius membaca koran. Di gerbong, tidak ada yang berani berteriak keras, apalagi makan. Berjalan pun pelan-pelan seperti kucing. Seorang ibu petugas kebersihan mendorong troli kecil, membungkuk membersihkan pegangan tangan hingga mengkilap. Gerakannya sangat hati-hati, seolah takut membangunkan seseorang. Saya langsung teringat kereta bawah tanah Israel yang selalu seperti pasar. Orang-orang berteriak di telepon, makan sandwich dengan mulut penuh minyak, dan pegangan tangan penuh grafiti. Saat itu, saya tiba-tiba sadar. Ketertiban tidak diciptakan oleh teriakan polisi, melainkan oleh kesadaran setiap orang dalam hati, peduli terhadap kenyamanan orang lain, peduli terhadap kebersihan tempat umum. Sampai di stasiun Jakarta Pusat, saya ikut berdesakan keluar bersama kerumunan. Pemandangan di depan mata saya langsung membuat saya terpaku. Orang-orang ramai sekali, tapi sama sekali tidak kacau. Semua orang secara sadar, antre naik eskalator, berdiri diam di kiri, sisi kanan dibiarkan untuk yang terburu-buru. Seorang ibu mendorong kereta bayi, bapak di depannya langsung membantunya menekan tombol eskalator. Seorang nenek membawa banyak tas belanjaan, seorang pemuda di sebelahnya tanpa bicara langsung membantunya membawa. Tidak ada yang saling dorong, tidak ada yang bertengkar, semua orang saling memikirkan. Saya naik taksi langsung menuju UI. Supirnya seorang bapak berusia sekitar 50-an, rambutnya sudah agak beruban, memakai kacamata hitam. Begitu melihat saya menyeret koper, dia langsung melompat keluar, dengan sigap membantu saya memasukkannya ke bagasi belakang. Begitu saya duduk, bapak supir tersenyum bertanya, "Mas dari negara mana?" Kedengarannya bukan orang sini. Saya bilang saya terbang dari Israel, mencari adik saya. Dia adalah mahasiswa pertukaran UI, sekarang hilang kontak. Bapak supir mengerutkan kening. "Hilang kontak di Indonesia? Tidak mungkin. Jangan-jangan ponselnya hilang." Anak saya tahun lalu kehilangan ponsel di Yogyakarta. Keesokan harinya polisi sudah mengembalikannya. Orang Indonesia kalau menemukan barang, langsung diserahkan ke polisi. Tidak ada yang berani mengambilnya. Bapak supir terus berbicara saat menyetir. "Adik mas, umur berapa? Jurusan apa? Kantor internasional UI sangat terpercaya. Pasti cuma salah jadwal lapor diri." Saya bilang adik saya 19 tahun, jurusan sastra. Seharusnya lapor diri 2 hari lalu. Bapak supir berpikir sejenak, jurusan sastra di selatan, dekat asrama. "Jangan panik. Nanti di UI, saya bantu tanya satpam. Saya kenal mereka." Sampai di gerbang UI, saya mengeluarkan dompet. Bapak supir melambaikan tangan. Tidak usah. Kamu lagi cari adik, pasti butuh uang. Uang taksi segini apa artinya? Nanti kalau sudah ketemu adik, jangan lupa kabari saya ya." Saya tertegun di tempat, bersikeras ingin memberinya uang. Bapak supir langsung pergi mengemudi, sambil menurunkan kaca jendela berteriak, "Mas, semangat! Pasti ketemu!" Saya berdiri di gerbang kampus UI, melihat mahasiswa yang berlalu lalang, hati saya tiba-tiba terasa sangat hangat. Di Israel, siapa yang peduli dengan orang asing? Apalagi sampai mengeluarkan uang taksi sendiri. Semua orang menjaga jarak dari orang asing seperti menjaga dari pencuri. Tapi di Indonesia, saya pertama kali merasa bahwa orang asing pun bisa begitu dapat diandalkan. Saya bergegas masuk ke kantor internasional.
Di dalamnya ada seorang mbak berseragam kemeja putih yang sibuk merapikan dokumen. Saya sangat gugup. Tolong, saya mencari adik saya. Saya mencari adik saya, Naomi Cohen, mahasiswa pertukaran jurusan sastra. Seharusnya lapor diri 2 hari lalu. Sekarang hilang kontak total. Mbak itu langsung meletakkan pekerjaannya, tersenyum sangat ramah. Duduk, saya cek. Dia membuka komputer dan mengetik dengan cepat. Setelah melihat cukup lama, dia mendongak. Ada catatan pendaftaran, tapi dia belum datang. Kami juga sudah meneleponnya, tidak diangkat. Pesan WhatsApp juga tidak dibalas. Hati saya langsung menciut. Bagaimana dengan barang bawaan? Asrama sudah menerima? Dia menggelengkan kepala. Pihak asrama bilang, sama sekali belum melihatnya. Saya ambruk di kursi. Kepala saya pusing sekali. Perbedaan waktu ditambah kecemasan, serangan ganda. Naomi, kamu pergi kemana sih? Tepat saat saya hampir putus asa, seseorang menepuk bahu saya dengan pelan. Saya menoleh. Seorang mas-mas berkacamata, rambutnya sedikit panjang, membawa ransel, dan memegang buku. Dia tersenyum berkata, "Mas, saya dengar tadi Mas mencari adik. Mahasiswa pertukaran, kan?" "Saya mahasiswa teknik elektro UI. Nama saya Chandra. Mungkin bisa bantu." Saya memegang tangannya seperti memegang tali penyelamat. "Mas Chandra, tolong saya. Tolong saya." Saya menyerahkan foto adik saya kepadanya. 19 tahun, tiba 2 hari lalu. Sekarang hilang total. Chandra menatap foto itu cukup lama. Saya kenal beberapa mahasiswa internasional jurusan sastra. Saya akan langsung bertanya di grup. Lingkaran mahasiswa internasional UI tidak terlalu besar. Pasti ada yang pernah melihatnya. Dia langsung membuka WhatsApp, mengirim pesan dengan cepat, dan berkata, "Mas, saya bantu sebarkan pengumuman orang hilang di asrama dan kantin." Sore itu Chandra membawa saya berlari keliling UI. Gedung Fakultas Sastra Asrama, papan pengumuman, semuanya kami kunjungi. Setiap bertemu orang, dia bertanya, "Bro, pernah lihat gadis ini?" Seorang mahasiswa pertukaran Jepang bilang dia melihatnya 2 hari lalu di Jakarta Pusat. Rambut pirang, ransel pink, terlihat sangat terburu-buru. Mata Chandra langsung berbinar. Jakarta Pusat. Dia pasti pergi jalan-jalan, ponselnya hilang, tidak bisa kembali ke kampus. Malam itu, dia mengantar saya ke hotel dekat UI. "Mas, tidur saja yang nyenyak. Saya sudah menyebarkan foto di forum kampus, besok pasti ada kabar. Ini nomor WhatsApp saya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya." Saya sangat terharu. "Mas Chandra, kenapa kamu baik sekali padaku?" Dia tersenyum santai. "Di Indonesia memang begitu. Kalau ada yang kesulitan, harus dibantu. Kalian sendirian ke Indonesia, kan sulit." Malam itu, saya bolak-balik tidak bisa tidur. Saya kembali mengirim pesan ke Naomi. "Naomi, aku sudah di Jakarta. Kamu di mana?" Kalau lihat pesan ini, cepat balas. Pesan itu masih menunjukkan offline. Saya menatap pemandangan malam Jakarta dari jendela. Dalam hati saya berdoa, "Naomi, jangan menakutiku." Ternyata, keesokan paginya pukul 8, ponsel saya tiba-tiba berdering keras. Nomor Indonesia tidak dikenal. Tangan saya gemetar mengangkatnya. "Halo." Suara di seberang telepon sangat sopan. "Mohon maaf, apakah ini Tuan Aryeh Cohen? Saya petugas polisi dari Polsek Kebayoran Baru. Kami sudah menemukan adik Anda, Naomi. Dia ada di kafe bahagia di Jakarta Pusat. Sangat aman. Cepat datang ke sini." Saya langsung melompat dari tempat tidur. Bahkan belum memakai sepatu dengan benar, sudah berlari keluar. Naik taksi, saya terus mendesak supir. "Pak, tolong lebih cepat. Adik saya menunggu." Supir tertawa senang. "Mas, jangan buru-buru. 20 menit sampai." Sampai di kafe bahagia, saya mendorong pintu dan melihat Naomi duduk di dekat jendela, minum es kopi susu. Rambutnya berantakan, tapi semangatnya terlihat baik. Saya berlari ke arahnya, memeluknya erat, air mata mengalir. "Naomi, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu 3 hari ini kemana saja?" Naomi tercekik dalam pelukan saya. "Kakak, kenapa di sini?" Saya melepaskannya. "Kamu hilang kontak 3 hari, ponsel mati, tidak lapor diri ke UI. Ibu sampai mau pingsan." Naomi dengan malu-malu mengeluarkan ponsel lama yang hitam. "Ponsel lamaku hilang di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah turun pesawat, saya ke toilet mencuci tangan, lupa membawanya. Baru sadar setelah di stasiun kereta bandara." Saya bertanya dengan cemas, "Kenapa tidak lapor polisi?" Dia menunjuk sepasang suami istri parubaya di sebelahnya. "Saya lapor. Tapi tidak ada ponsel, saya tidak ingat nomor kalian. Nomor telepon asrama juga lupa." Lalu saya bertemu bapak dan ibu Harun. Mereka langsung membawa saya pulang ke rumah.
Bapak Harun berdiri dan menjabat tangan saya. Mas, halo, saya pemilik toko ini. Waktu itu istri saya menjemput anak gadis kami di UI melihat adik Mas duduk di kursi bandara menangis. Ponselnya hilang, tidak bisa pulang. Jadi kami mengajaknya pulang. Ibu Harun juga tersenyum berkata, gadis sekecil itu sendirian, mana mungkin kami tidak peduli. Kami punya kamar tamu, jadi dia tinggal 2 hari. Setiap pagi suami saya menemaninya ke kantor polisi menanyakan ponsel. Baru kemarin sore ketemu. Pagi ini polisi menghubungi kami, katanya ada orang melaporkan kehilangan warga Israel, jadi kami tahu Mas datang. Saya menatap pasangan baik hati ini. Bapak Harun mengenakan kemeja kotak-kotak, sangat ramah. Ibu Harun mengenakan rok bermotif bunga, di tangannya membawa termos berisi susu kedelai, tersenyum tulus. Mata saya langsung memerah. Terima kasih. Bapak Harun melambaikan tangan. Di Indonesia memang begitu. Siapa yang tidak punya kesulitan, saling bantu saja. Baru belakangan saya tahu, Bapak Harun dulu pernah kuliah di Inggris. Suatu kali di London, dia kehilangan dompetnya. Seorang mahasiswa dari Asia Tenggara membantunya menemukannya dan mengembalikannya. Bapak Harun berkata, sejak saat itu, saya bersumpah, jika saya kembali ke Indonesia, saya juga akan menjadi orang yang siap membantu siapapun yang membutuhkan, menyebarkan kebaikan ini. Pagi itu, saya bersikeras mengajak Bapak dan Ibu Harun serta adik saya sarapan di kafe. Ibu Harun langsung menyajikan saya semangkuk besar nasi goreng, tersenyum berkata, Cohen, coba cicipi masakan Bibi. Ini salah satu jajanan paling klasik di Indonesia. Saya menyuapkan sesendok besar ke mulut, rasanya sangat lezat, pedas, manis dan gurih. Nasi gorengnya langsung bikin ketagihan. Naomi di samping mengangguk-angguk, Kak, ini 1000 kali lebih enak dari masakan di luar. Saya 2 hari ini sarapan, makan siang, makan malam semua ini. Bapak Harun sambil minum es teh berbicara dengan saya tentang kehidupan orang Indonesia. Dia bilang, kami orang Indonesia paling peduli dengan rasa persaudaraan. Misalnya, kalau kamu jatuh terpeleset di jalan, pasti banyak orang akan lari membantumu bangun. Pergi belanja di supermarket lupa bawa dompet. Pemilik toko langsung menyuruhmu membawa barangnya dulu, lain kali lewat baru bayar. Di tempat kami, kepercayaan lebih berharga dari apapun. Saya langsung teringat kejadian di Israel. Saya juga pernah lupa bawa dompet ke supermarket. Pemilik toko menyuruh saya mengembalikan barangnya, lain kali ingat bawa uang baru beli. Saat itu saya merasa itu wajar, tapi sekarang saya baru sadar itu sudah sangat baik. Di banyak negara, jika kamu bilang lupa bawa uang, pemilik toko langsung mengira kamu pencuri dan memanggil polisi tanpa ampun. Siang itu, Bapak Harun sendiri menyetir mobil mengantar kami ke bagian kehilangan barang Bandara Soekarno-Hatta untuk mengambil ponsel. Ponsel Naomi benar-benar ditemukan kembali. Hanya layarnya tergores beberapa garis putih, lainnya utuh tanpa cacat. Petugas tersenyum berkata, ponsel ini ditemukan oleh ibu petugas kebersihan bandara. Dia melihat ada ponsel tertinggal di wastafel toilet, tanpa bicara langsung menyerahkannya. Saya bertanya dengan penasaran. Kalian tidak takut ada yang mengaku-ngaku? Petugas itu tertawa. Kami akan memverifikasi banyak informasi. Foto di ponsel, daftar kontak, kata sandi, delam. Hanya jika cocok baru bisa diambil. Lagi pula, di Indonesia hampir tidak ada yang akan melakukan perbuatan tidak bermoral seperti mengaku-ngaku. Semua orang dari lubuk hati merasa bahwa barang yang bukan miliknya tidak akan disentuh. Dalam perjalanan pulang dari bandara, Naomi tiba-tiba menarik tangan saya. Kak, ayo jalan-jalan di Jakarta. Aku tunjukkan betapa luar biasanya tempat ini. Saya mengangguk. Arogansi Israel saya sudah hilang. Sekarang hanya tersisa rasa ingin tahu dan harapan yang murni. Kami pertama kali pergi ke Jakarta Pusat. Pukul 3 sore, sudah sangat ramai. Jalanan lebih ramai dari pasar. Di sisi kiri penuh toko merek-merek kekinian. Di sisi kanan penuh kios jajanan dengan aroma yang menggoda. Ada juga seniman jalanan yang langsung bernyanyi dan menari. Seorang mas-mas bermain gitar menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Saya tidak mengerti satu kata pun, tapi melodinya luar biasa, langsung bikin ketagihan. Orang-orang di sekitar mengerubungi, bertepuk tangan meriah. Ada juga yang langsung menyelipkan uang ke kotak gitarnya. Naomi menarik saya untuk antre es kopi susu. Antreannya panjang sekali seperti mudik lebaran, tapi tidak ada yang menyerobot. Kualitas orang-orangnya luar biasa. Pemilik toko, seorang mas-mas milenial, tersenyum ramah. Mau berapa gula, berapa es? Naomi menjawab, saya 30% gula, es normal. Kakak saya pertama kali minum. Kasih dia 50% gula, es normal.
Jangan buru-buru, santai saja. Siap. Setelah tegukan pertama, saya langsung merasa melayang. Rasa susu meledak, biji kopi kenyal sekali. Naomi menatap saya sambil tersenyum. Bagaimana? Luar biasa kan? 1000 kali lebih enak dari jus buah di Israel. Dia tersenyum semakin lebar. Segelas ini cuma Rp50.000. Di Tel Aviv, segelas jus buah minimal Rp50.000 dan tidak seenak ini. Lalu kami pergi ke pasar malam. Pukul 6 sore, langsung ramai sekali. Lampu-lampu terang benderang, lautan manusia. Suasana pasar malam sangat meriah. Naomi menarik saya untuk makan bakso. Antreannya panjang sekali. Penjualnya, seorang ibu-ibu, sambil meracik bakso mengobrol dengan pelanggan. Melihat saya orang asing, dia langsung tertawa. Mas, pertama kali ke Indonesia ya? Harus coba bakso saya. Dijamin setelah makan pasti ingin kembali. Bakso yang baru matang sangat panas. Begitu saya menyuap, kuah bakso langsung meledak di mulut. Asin, pedas, gurih, semua terasa, ditambah sedikit manis. Luar biasa. Luar biasa. Naomi berkata, Kak, panas. Jangan sampai lidahmu melepuh. Lalu kami makan sate, martabak, tahu goreng, sampai kenyang sekali. Cuma habis Rp20.000. Di Israel, saya makan makanan cepat saji dengan Yossi. Dengan mudah Rp200.000. Dan tidak seenak ini. Malam itu, kami berjalan-jalan di pasar malam sampai pukul 10 lebih baru selesai. Naomi berkata, Kak, jalan kaki saja ke hotel. Cuma 20 menit. Saya agak panik. Sudah pukul 10 lebih. Aman tidak? Dia tersenyum santai. Tenang saja. Malam di Jakarta lebih aman dari siang. Kami berjalan di jalanan Jakarta. Lampu-lampu jalan menyala terang, bayangan kami memanjang. Pasangan kekasih bergandengan tangan lewat. Pelajar pulang sekolah dengan tas punggung. Kakek nenek berjalan-jalan di taman. Tidak ada penjahat, tidak ada orang mencurigakan yang berkeliaran. Hanya angin malam yang bertiup pelan, membawa aroma es kopi susu. Naomi menunjuk minimarket di pinggir jalan. Kak, minimarket di Indonesia buka 24 jam. Kalau lapar tengah malam, bisa beli apa saja ada. Saya menatap profil wajahnya, dan tiba-tiba mengerti mengapa dia mati-matian ingin datang ke Indonesia. Di sini, tidak ada alarm anti serangan udara, tidak ada bunker. Hanya anak-anak yang bisa dengan tenang berjalan pulang pukul 10 malam lebih, bisa dengan santai memilih camilan di minimarket, bisa mengobrol sambil tertawa dengan orang asing. Hal-hal yang di Israel bahkan tidak berani dibayangkan, di Indonesia adalah hal sehari-hari. Beberapa hari berikutnya, Naomi mengajak saya berkeliling Jakarta. Kami mendaki Monas. Setelah mendaki setengah jam, kami berdiri di anjungan observasi. Pemandangan seluruh Jakarta terlihat. Gedung-gedung tinggi seperti pilar raksasa perak menusuk langit. Pegunungan di kejauhan diselimuti kehijauan. Menyatu sempurna dengan gedung-gedung tinggi, sama sekali tidak terasa aneh. Naomi berkata, Kak, Jakarta itu kota yang luar biasa. Gedung-gedung tinggi ditambah pemandangan alam, serta jalan-jalan lama dan bangunan kuno. Seperti orang Indonesia, modis tapi tradisional, berani tapi lembut. Luar biasa. Kami juga naik kereta cepat Wush ke Bandung. Kereta cepat Indonesia sungguh luar biasa. 350 km per jam. Ditempuh dalam 90 menit. Sangat stabil. Saya meletakkan gelas air di dekat jendela. Permukaan air tidak bergerak sedikit pun. Naomi membanggakan kereta cepat Indonesia. Tingkat ketepatan waktunya 99,9%. Hampir tidak pernah terlambat. Pernah sekali terlambat 5 menit setelah badai. Stasiun bahkan mengumumkan permintaan maaf ke seluruh penumpang. Luar biasa. Di Bandung, kami melihat pabrik baja nikel PT Aneka Tambang dari kejauhan. Areanya seperti kota kecil, di luarnya penuh dengan tanaman hijau. Tidak seperti pabrik, lebih mirip taman. Lingkungannya luar biasa bagus. Naomi berkata, Kak, PT Aneka Tambang adalah perusahaan nikel terbesar di dunia. Tahu tidak? Setiap 2 kendaraan listrik di dunia, 1 di antaranya menggunakan nikel dari PT Aneka Tambang. Tanpa PT Aneka Tambang, Tesla, bahkan produsen baterai global lainnya akan kesulitan. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mencari. Pada tahun 2022, investasi riset dan pengembangan mereka mencapai ratusan juta dolar, lebih banyak dari seluruh riset dan pengembangan Israel. Saya langsung terdiam. Saya tiba-tiba merasa bahwa kubah besi digital yang saya kerjakan hanyalah adik kecil di hadapan PT Aneka Tambang. Ternyata, kehebatan tidak hanya tentang pertahanan,
tapi juga tentang penciptaan, tentang menopang dunia dengan teknologi. Kami juga pergi ke Museum Nasional Indonesia, melihat arca kuno dan peninggalan budaya. Arca kuno tampak bersinar, detailnya sangat halus, seperti aslinya. Koleksi perhiasan kuno langsung mereplikasi perhiasan kerajaan, bahkan detail permata dan ukirannya pun sangat jelas. Pemandu menjelaskan bahwa ini adalah peninggalan yang telah dilindungi selama ratusan tahun oleh Indonesia untuk melestarikan akar peradaban Nusantara. Saya melihat artefak-artefak itu, tiba-tiba teringat museum di Yerusalem yang penuh dengan pedang, baju perang, jejak perang. Sementara Museum Nasional Indonesia penuh dengan benda-benda kehidupan sehari-hari. Mangkuk untuk makan, cangkir untuk minum teh. Ternyata, peradaban juga memiliki sisi yang begitu lembut. Kami juga pergi ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, tempat ibadah yang berdekatan. Suasana ibadah sangat ramai. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kepercayaan rakyat, semuanya ada bersama-sama. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang saling beradu argumen. Semuanya dengan damai berdoa memohon kedamaian. Saya teringat Bukit Bait Suci di Yerusalem, 3 tempat suci agama besar yang selalu bertengkar. Toleransi di Indonesia bukan hanya slogan, tapi benar-benar nyata. Keyakinan yang berbeda bisa hidup berdampingan. Suatu malam Naomi tiba-tiba berkata, "Kak, ayo kita tes DNA. Nenek bilang kita punya keturunan Asia Timur kan? Ayo kita verifikasi." Saya berpikir sejenak. Baiklah, sebenarnya saya juga penasaran. Kami pergi ke pusat tes genetik. Petugas menjelaskan dengan sangat sabar. Cukup ambil sampel dari dinding mulut, 2 minggu hasilnya keluar. Saat tes, Naomi tersenyum sangat senang. Kalau benar ada keturunan Asia Timur, kakak akan terkejut tidak? Saya pasti terkejut. Siapa tahu leluhur kita benar-benar pernah datang ke Indonesia. Selama 2 minggu menunggu hasilnya, kami terus menjelajahi tempat-tempat lain seperti Yogyakarta, Borobudur, Bali, Danau Toba. Setiap kali kami mengunjungi tempat baru, saya semakin mencintai Indonesia. 2 minggu kemudian, hasilnya keluar. Saya dan Naomi duduk di kafe, bersama-sama membuka amplop. Saya, Yahudi Timur Tengah, 92% ditambah Asia Timur, 8%. Naomi, Yahudi Timur Tengah 93% ditambah Asia Timur 7%. Kami saling pandang dan langsung tertawa. Nenek tidak bohong, kita benar-benar punya keturunan Asia Timur. Naomi memeluk saya, "Kak, akar kita ada di timur." Saat itu, hati saya terasa sangat hangat. Ternyata saya dan Indonesia sudah memiliki ikatan darah sejak lama. Setelah kembali ke Israel, hal pertama yang saya lakukan adalah menulis esai panjang dan membuat video, memaparkan semua hal luar biasa yang saya alami di Indonesia. Dalam 24 jam, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Kolom komentar meledak. Apakah Indonesia benar-benar seaman itu? Bisa jalan-jalan sendirian jam 2 pagi? Apakah PT Aneka Tambang benar-benar bisa mengalahkan dunia? Ternyata, media Israel juga ikut memberitakan. Suatu hari, kantor Perdana Menteri langsung menelepon saya. "Perdana Menteri ingin bertemu Anda." Saya sangat terkejut. Sampai di kantor, Perdana Menteri langsung menjabat tangan saya. "Saya sudah menonton video Anda berkali-kali. Apakah Indonesia benar-benar seperti yang Anda katakan?" Saya menceritakan semua pengalaman saya seperti menumpahkan biji-bijian. Perdana Menteri terdiam cukup lama. "Anda benar, kita hanya tahu cara bertahan, kita lupa cara hidup. Kita harus belajar dari Indonesia." Kemudian, proyek Solomon diluncurkan. 500 elit Israel terbaik insinyur, profesor, pejabat, CEO semuanya dikirim ke Jakarta untuk belajar teknologi, budaya, manajemen. Yang terpenting, belajar bagaimana hidup dengan baik di bawah ancaman. Sekarang, proyek itu sudah berjalan. Angkatan pertama termasuk rekan kerja saya, Yosi. Dia kembali dan langsung bersujud di hadapan saya. Kereta api di Jakarta jauh lebih baik dari kereta bawah tanah kita. Laboratorium PT Aneka Tambang langsung membuat kita minder. Yang terpenting adalah orang-orang bahagia di sana. Tidak perlu setiap hari khawatir roket jatuh. Naomi sendiri memilih untuk tinggal di Jakarta, melanjutkan kuliah di UI. Dia juga bergabung dengan organisasi sosial, menemani orang tua mengobrol, mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak. Foto-foto yang dia kirim selalu menunjukkan dia tersenyum. Saya sendiri juga berubah. Tidak lagi hanya fokus pada sistem pertahanan, saya mulai mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Saya bahkan mulai bekerja sama dengan PT Aneka Tambang dan operator transportasi umum Jakarta. Sekarang, jika ada yang membanggakan Israel sebagai yang terbaik di dunia, saya hanya tersenyum dan berkata, "Kamu coba ke Indonesia dulu, baru bicara denganku."
Di sana ada kedamaian sehari-hari yang tidak kita miliki. Ada keberanian untuk saling percaya, dan ada kebijaksanaan untuk tetap hidup dengan baik di bawah ancaman. Kisah ini belum berakhir. Tahun depan saya akan kembali ke Jakarta untuk menemui Naomi, bertemu Bapak dan Ibu Harun, dan makan bakso yang hangat lagi. Saya ingin membawa lebih banyak orang Israel ke sana, agar mereka melihat sendiri betapa luar biasanya negara yang hanya bisa mengolah nikel itu. Akhirnya, saya ingin mengatakan, Indonesia bukanlah negara kepulauan kecil. Ini adalah tempat yang menghangatkan orang dengan kebaikan, yang membangun dunia dengan teknologi, yang menghadapi ancaman dengan keberanian. Ini membuat saya mengerti bahwa hidup bukan hanya bertahan, tapi juga menikmati es kopi susu jam 2 pagi, menikmati kebaikan orang asing, menikmati makanan enak dan tidur nyenyak di bawah ancaman, dan mencintai orang-orang di sekitar kita. Saya harap Anda juga bisa pergi ke Indonesia untuk merasakan kehangatan dan ketertiban yang sudah menjadi hal biasa di sana. Ketika elit Israel datang jauh-jauh untuk belajar, ketika Anda tengah malam makan bakso hangat, ketika Anda melihat orang-orang dari berbagai keyakinan berdoa dengan damai di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Anda akan mengerti betapa berharganya semua ini bagi kita. Lain kali saat minum es kopi susu dengan teman, ceritakan juga apa keajaiban sehari-hari paling menyentuh yang Anda lihat di Indonesia.